Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat dan semoga rezekinya semakin diperlancar. Nah, untuk menemani para kaum rebaners dimanapun kalian berada, Mimin akan menemani kalian nih dengan melanjutkan review film animasi yang berjudul Mechamato episode ke-3 dan ke-4. Oke sob, tanpa banyak basa-basi, sebelum nonton cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di awal film, memperlihatkan seorang presenter dari berita acara yang memberitahukan tentang robot jahat dari luar angkasa sedang berkeliaran dan mengacaukan seluruh kota. Jumlah kasus premanisme robot bahkan semakin harinya terus bertambah. Berita itu ditonton oleh Pian. Di akhir pekan ini, acara berita itu memberitahukan jika terjadi kasus pencurian pintu rumah. Bahkan dalang dari pencurian ini juga belum diketahui. Dan kini Amato mengetahui siapa dalang dari kasus tersebut. Ternyata itu adalah robot angsa. Robot itu telah mencuri banyak pintu, mulai dari pintu rumah, pintu toko, sampai-sampai pintu rumah Pian yang besar sekali ini juga ikut dicuri. Terlihat Amato mendekati robot angsa itu dan menawarkan biji-bijian. Pian meneriaki Amato jika robot tak makan biji-bijian. Lalu Amato bertanya, robot makannya apa? Dan Pian pun menjawab, robot akan memakan Amato. Amato pun berlari dan menggunakan dirinya sendiri sebagai umpannya. Dan pada akhirnya, robot angsa itu masuk ke jebakan Amato. Amato segera memanggil Mechapod, namun tak kunjung datang. Hal itu membuat robot angsa bisa berdiri lagi dan ia pun mengejar Amato beserta Pian. Ternyata di sini Mechapod sedang bermain adu serangga. Mendengar Amato memanggilnya, Mechapod pun segera datang. Mereka pun langsung bergabung untuk menjadi Mechamato dan terjadilah pertarungan di sana. Robot angsa itu sangat kuat hingga membuat Mechamato terlempar jauh. Merasa terdesak, Amato segera merakit sesuatu dan ia menyuruh Mechapod untuk segera memekanisasi rancangan Amato itu. Ternyata itu adalah sebuah tank. Namun di sini, Amato tak bisa menembak robot itu tepat sasaran. Mereka pun diserang habis-habisan oleh robot itu dan memaksanya untuk kabur dari sana. Amato menyembunyikan tanknya. Dan ketika robot angsa lewat di depannya, Amato segera menembak robot angsa itu. Pada akhirnya, mereka pun mampu mengalahkan robot angsa itu. Amato membawa robot angsa ke gudangnya. Namun ternyata di gudangnya sudah menyimpan banyak sekali robot yang sudah pernah Amato kalahkan sebelumnya. Para robot tahanan meminta untuk dibebaskan karena mereka sudah insaf. Namun, Amato takkan mau membebaskannya karena mengingat mereka adalah robot jahat yang telah membuat onar di seluruh kota. Namun di sini, Amato sudah tak memiliki tempat untuk menyimpan robot itu. Dan tiba-tiba, seketika Mechapod pun pingsan. Setelah dicek, ternyata baterai Mechapod telah rusak. Mechapod menyuruh Amato membawanya ke suatu tempat. Belum sempat mengucapkan, Mechapod pingsan lagi nih. Di sini, Amato sepertinya tahu ia harus pergi kemana. Ternyata, Amato pergi ke tempat jatuhnya pesawat luar angkasa. Itu adalah tempat di mana Amato menemukan Mechapod. Setibanya di lokasi, Pian tak melihat apa-apa. Namun Amato terus berjalan dan mengatakan jika pesawat itu disembunyikan. Lalu Amato pun menghilang. Pian mencoba membuntuti Amato, dan benar saja pesawat luar angkasa itu ditutupi oleh sebuah teknologi canggih yang membuat seakan-akan pesawat itu menghilang. dan tidak ada di sana. Setelah sampai di pintu masuk,
Mechabot menyuruh Amato pergi ke suatu tempat dengan mengikuti maps yang ada di ponselnya. Kemudian saat mereka sampai pada sebuah ruangan, pintu masuknya memerlukan identifikasi terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan tersebut. Amato pun menempelkan wajah Mechabot pada tempat identifikasi dan akhirnya pintu itu bisa terbuka. Namun saat Amato sudah masuk, pintu itu tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Amato terdeteksi sebagai penyusup. Tiba-tiba, Amato diserang oleh sebuah tangan. Ia mencoba menghindarinya dari pukulan-pukulan tangan itu, namun tetap saja, tanpa bantuan Mechabot, ia sangat kesulitan, sehingga Amato pun terkena pukulan dan terlempar jauh. Kini Mechabot sudah sadar, dan Pian segera melempar Mechabot ke arah Amato beserta sebuah sapu dan ia pun bergabung menjadi Mechamato. Namun di sini Mechabot pingsan kembali yang membuat mereka menjadi lemah. Dengan memanfaatkan senjatanya, Amato menembak sebuah kamera pengintai dan hal itu sukses membuat robot penjaga tidak bisa melihat Amato. Karena Mechabot sudah semakin kritis, ia pun segera dibawa Amato untuk diperbaiki. Namun, Amato tak mengerti cara untuk memperbaikinya. Tiba-tiba dari belakang, robot penjaga yang sistemnya sudah ditransformasi bersiap menyerang Amato. Saat robot itu akan memukul Amato, ia mengatakan jika Amato harus menolong Mechabot terlebih dahulu. Lalu Mechabot pun kembali tak sadarkan diri. Kemudian Mechabot pun mampu bangun kembali. Ia bertanya bagaimana cara Amato memperbaikinya. Amato pun mengatakan jika ia mendapatkan bantuan dari Rubica. Rubica ini adalah sipir penjara luar angkasa. Mechabot sangat ketakutan dengan dia. Bahkan semua tawanan yang ada di sana sangat ketakutan melihat Rubica. Lalu kini giliran Rubica untuk meminta tolong pada Amato. Rubica meminta agar Amato menangkap semua robot tawanan yang saat ini sedang bersembunyi di kota. Agar Amato bisa melacak robot-robot itu, Rubica meminta mechanizer Amato. Rubica mentransferkan dirinya ke mechanizer itu sehingga kini Rubica bisa selalu bersama Amato. Fitur di mechanizer pun semakin bertambah. Dan kini ada fitur tangkap yang berfungsi sebagai tempat penjara robot-robot jahat. Saat Amato menekannya, semua robot tawanan itu masuk ke sistem tersebut. Dan kini Amato tak susah payah mencarikan tempat untuk memenjarakan robot-robot itu. Amato pun sudah memiliki misi baru, yaitu menangkap para robot jahat yang ada di kota. Pian juga menanyakan pada Rubica tentang misi untuk dirinya. Rubica memberikan misi agar Pian bisa menjadi asisten Amato. Pian juga bertugas untuk mengawal robot tawanan. Pian pun sangat senang dengan pekerjaan itu. Scene lalu berpindah di perpustakaan. Nampak di sana ada Mr. Jamie yang sedang mencari buku. Tiba-tiba datang robot jahat yang menangkap Mr. Jamie. Di sebuah kelas, nampak Amato dan murid lainnya menantikan Mr. Jamie yang akan mengajar di kelas mereka. Namun saat waktu menunjukkan pukul 7.30, Mr. Jamie tak segera datang ke kelas itu. Padahal semua murid sudah bersiap. Sepertinya Mr. Jamie ini guru killer nih sob. Terlihat mereka sangat ketakutan saat waktu tepat pada pukul 7.30. Tiba-tiba ada sebuah pengumuman yang mengatakan jika hari ini Mr. Jamie akan terlambat. Para murid terheran karena selama ini Mr. Jamie tak pernah terlambat. Deb mengatakan jika kakaknya kakak dari Deb pernah bercerita selama 20 tahun mengajar, Mr. Jamie tak pernah terlambat sekalipun. Bahkan ketika sakit pun ia selalu mengajar. Lalu Mara sebagai murid teladan yang tak ingin ketinggalan pelajaran Mr. Jamie pun berniat mencarinya. Namun ia dihentikan oleh Amato dan yang lainnya karena ya mereka ini lebih suka jam kosong. Waduh, kayak Mimin nih.
Untuk mengalihkan perhatian, Amato meminta Mara untuk melihat mechanizernya yang sudah diperbaharui. Ia menjelaskan jika kini mechanizernya dapat melacak robot jahat di sekitar mereka. Saat Amato menunjukkannya pada Mara, Mara pun memencet gambar merah, dan ternyata ada robot jahat di sekitar mereka. Robot itu berada di perpustakaan, dan Mr. Jamie sering sekali mengunjungi perpustakaan. Deb menyimpulkan jika Mr. Jamie diserang oleh robot jahat, dan ini malah membuat dia senang nih sob. Aduh. Mereka pun segera menuju ke perpustakaan untuk mengeceknya. Amato menyuruh Rubika untuk memindai situasi perpustakaan itu. Namun tiba-tiba perpustakaan itu terkunci dengan sendirinya, dan muncullah sebuah layar yang di dalamnya ada sebuah robot. Robot itu memperkenalkan dirinya yang bernama Amaze. Ia adalah tuan rumah dari tantangan labirin Amaze. Ternyata robot inilah yang menjebak Mr. Jamie yang dijadikannya sebagai peserta ke-3005. Lalu Amaze memulai episode ke-3006-nya dengan Amato, Mechabot, Mara, dan Deb sebagai peserta barunya. Untuk tantangan pertama dinamakan pikiran tercepat. Jadi mereka harus mencari sebuah buku. Saat Amato bertanya buku apa itu, Amaze hanya mengatakan rahasia. Dan permainan pun dimulai. Mereka mulai mencari buku itu agar mereka segera bisa keluar dari perpustakaan. Tiba-tiba mereka dihapit oleh banyak rak buku. Rak itu bahkan semakin menyempit sehingga ruang mereka untuk bergerak pun semakin sempit. Jika mereka tak kunjung menemukan buku itu, mereka akan hancur di sana oleh rak-rak itu. Mara berusaha untuk mencari keberadaan buku itu dan mulai memikirkan kata kunci yang diucapkan oleh Amaze. Akhirnya, Mara pun berhasil menemukan buku itu. Itu karena kata kunci yang dikatakan Amaze, yaitu rahasia. Jadi, Mara mencari buku yang berjudul Rahasia. Pada akhirnya, mereka pun berhasil menyelesaikan tantangan itu dan berhasil keluar dari perpustakaan. Namun Amaze muncul kembali dan mengatakan jika tantangan labirin Amaze belum berakhir. Ruangan itu pun berubah menjadi labirin-labirin. Mereka harus bisa menyelesaikan tantangan itu. Jika tidak, mereka akan terjebak untuk selamanya. Semua ruangan sekolah kini berubah jadi labirin semua, dan mereka tak tahu harus pergi ke arah mana. Lalu Amato merancang sebuah benda, dan Mechabot disuruh untuk memekanisasinya. Dengan kendaraan itu, mereka kini bisa dengan leluasa mencari jalan keluarnya. Amaze kagum dengan cara Amato dalam mencari jalan keluar. Amaze memberitahukan bahwa mereka akan melewati kelas disiplin dengan guru yang sangat killer. Selanjutnya ada ruang lahar, dan yang terakhir adalah ruang singa lapar. Lalu Amaze mencegah mereka dan memasukkan mereka ke sebuah tempat karena ia menganggap cara yang dilakukan Amato merupakan sebuah kecurangan. Kini mereka menghadapi banyak sekali tantangan, dan mereka pun kelelahan karena sudah banyak tantangan yang mereka hadapi. Mara lalu memiliki ide. Ia bertanya di mana letak Amaze berada. Rubika menunjukkan di mana letak Amaze. Amato beranggapan jika mereka mampu mengalahkan Amaze, mereka akan bisa keluar dari labirin-labirin itu. Mereka juga harus mencari dan menyelamatkan Mr. Jamie. Sesampainya mereka di ruangan olahraga, ternyata memang benar jika Amaze ada di sana. Ternyata ruangan itu adalah tempat terakhir dari semua tantangan itu. Mereka akan mendapatkan hadiahnya. Ternyata hadiahnya adalah Mr. Jamie dan Pian yang sudah diikat di sana. Amato dan Mechabot pun bergabung menjadi Mechamato. Namun nampaknya tak mudah Mechamato mengalahkan Amaze. Ruangan itu berubah menjadi sebuah arena ninja warrior yang penuh dengan tantangan di dalamnya. Untuk menghentikan tantangan tersebut, mereka harus memencet tombol merah yang ada di samping Amaze.
Dan waktu untuk menyelesaikan tantangan itu pun hanya 1 menit. Deb seketika mengatakan jika tak ada seorang pun, bahkan superhero, yang bisa melewati tantangan ini. Hanya monyet superlah yang bisa melewatinya. Mechamato pun mengambil beberapa barang yang kemudian akan dimekanisasi oleh Mechabot. Mereka pun berubah menjadi seperti seekor monyet. Dengan gesit, Mechamato berhasil melewati beberapa tantangan itu. Waktu hampir habis, dan rambut Mr. Jamie sudah terbakar karena terkena cairan asam. Karena ia takkan sempat memencet tombol, ia pun mengambil bola raksasa dan melemparkannya ke arah Amaze. Alhasil, Amaze yang terkena bola itu pun terkapar tak berdaya. Akhirnya, Mechamato berhasil mengalahkan Amaze. Mechamato pun memasukkan Amaze ke mekanisernya. Setelah semuanya kembali normal, terlihat Mr. Jamie yang berada di sebuah ruangan sambil memandang langit. Ia berterima kasih pada Mechamato yang telah menyelamatkan nyawanya. Ia berharap suatu hari nanti ia bisa bertemu dengan Mechamato. Lalu datanglah Amato yang mengaku kepada Mr. Jamie bahwa dialah Mechamato. Namun Mr. Jamie masih tak mempercayainya. Amato malah dimarahi nih karena ia membawa Mechabot yang dianggap Mr. Jamie sebagai gawai. Pada akhirnya, Amato dan Mechabot pun dihukum oleh Mr. Jamie dan film pun bersambung.